Bodoh Jangan amat. sering-sering, ya Long ya. Bodoh amat. Ya, jadi buat Bigot Troopers dan juga Hierarchy Kingdom yang mau juga titip salam, jangan lupa bisa langsung menuju ke Instagram dari @kbggwp ataupun @cornet. Yes, dan terima kasih banyak untuk Hierarchy Kingdom yang sudah nge-tag kita bertiga ya. Yoi. Wow. Udah nih, ini aku di-mention sama Hierarchy Kingdom. Oh, Hierarchy iya, ada Kingdom nih. kasih dukungan terbaik dan positif kalian. Semangat kakak Kester. Terima kasih Terima Hierarchy kasih. Kingdom. Karena aku kemarin Iya. setelah persis di tag juga sama Hierarchy Kingdom, Yap. dan kebetulan kan Hierarchy Hoshinya kalah. Iya. Aku langsung balas reply story mereka dengan bilang tetap dukung Hierarchy ya, apapun yang terjadi kayak gitu. Karena Iya benar. fans kayak gini, Menang atau kalah? menang atau kalah itu harus tetap mendukung tim Iya. favoritnya. Kayak Yes, gitu itu maksud juga aku. berlaku untuk semua tim Semuanya. yang ada, semuanya. Bahkan Bigotan Semuanya. juga untuk Bigot Troopers ya. Yap. Boleh kalian juga yang mau dukung boleh tag kita juga, mention kita juga. Tapi Paku itu R7 pas lagi Bapak Langsung Komandan lapor. terlepas. Oke, komandan lapor. Kita back to the draft ya. Sudah ada dua hero yang sama di game sebelumnya, ada Yushin Yes. Shin dan juga ada Paku itu. Cuman Dreams dapat jauh headnya di satu sisi lagi. Oke, Dreams bisa, ya kita sama-sama tahu lah dia bisa make up play dengan baik juga. Ya, Ini make udah play-nya ada ini dapat sih. juga dia dengan jauh headnya. Akankah dengan kontrol seperti ini, Pakuitonya bisa disikat habis gitu. Harus dari early sih kalau kayak gitu. Yoi. Harus dari early sih. Paku itu kalau minimal udah jadi Bloodlust X sama Brute Force itu udah agak keras sih hitungannya. Tahu untuk nggak sih? ditumbangkan. Semenjak game tadi, Paku itu bakal ganti nama untuk next patch-nya. Apa itu? tuh? Menjadi Fatah Kuito. Fatahku itu. Dari Iya. namanya R7 rival di Fatah. Iya. Jadi Fatah Fatah Kuito ya. Iya. Hati-hati net, itu pulung sikutnya nyala kayak pasif Paku itu. Knock up dong gue. Knock up. Sabar aing teh ya. Kemarin yang di tengah Oji sekarang Cornet, untung ganteng nggak apa-apa. Parsha dan juga Chow beserta Joe udah diamankan oleh Bigotan Alpha, sementara dari Hierarchy Hoshi ada Isan Shin dan juga Pakuito, masih dua sosok yang sama seperti di game yang pertama. Pastinya doa-doa dari Hierarchy Kingdom di luar sana juga ini akan sangat-sangat membantu sekali, tapi Bigot Troopers jangan sampai kalah juga, kalian terus doakan, terus support tim-tim yang berlaga, apalagi Bigotan Alpha adalah tim andalan kalian. Wow, Uranusnya Pak sekarang langsung diambil. Menjadi hal yang bisa dibilang akan menjadi PR yang cukup banyak, PR yang cukup sulit lagi untuk Bigetron Alpha. Untuk menumbangkan Uranus berarti mereka butuh stun dan juga burst damage. Parsha mau nggak mau harus NOD secepat mungkin. Kalau ini Uranus Purify Pak Bolong, Yap. wah ini nangkepnya sih PR banget. Way of Dragon digunakan Purify, Ejector digunakan Purify. Ya berarti di trigger dulu lah Pak. Iya. Trigger dulu baru mereka Per 1 menit ini harus di trigger banget, per 1 menit 30 detik ini. trigger, baru mereka melakukan initiate yang sebenarnya. Jadi kayak ada Yes. shadow initiate. Shadow Initiator. Wih asik. Atau pembuka team fight bayangan. Ya mimisan ini gua ngomong bahasa Inggris. Lu kok maskernya merah? Oke, dan Hayabusa. Respect terhadap Skylar. Di awal game tadi, di game yang pertama, kacau balau sideline yang dimiliki ataupun gempuran-gempuran ke lini belakang di Bigotan Alpha yang dilakukan oleh Skylar. Jangan lupa juga kenapa Hayabusa di ban, karena udah ada Uranus dan juga Pakuito. Kalau misalkan nanti Hayabusanya masih mau dimainkan sama Skylar dan Pakuito dijadikan tank seandainya, ini akan tetap menyusahkan karena akan ada dua apa ya bahasanya? Kalau buying time berarti buyer time. Buyer time. Karena kan itu kan ini pelaku. Pelaku. Iya, Berarti buyer time. membeli. Membeli waktu. Orang yang membeli waktu yaitu Uranus dan juga Hayabusanya untuk melakukan apa? Split push. Waduh. Susah untuk ditangkap. Ini Cornet juga udah susah untuk menahan emosi ya sepertinya. Iya, ya? seperti itu. Aku lagi melihat draft pick. Oh, draft lagi melihat pick. draft Iya, dan aku pick juga pengen nanya ke KB sebenarnya. Apa Apa tuh? Kira-kira hero yang cocok untuk Skylar itu hero-hero assassin atau justru marksman? Opini pribadimu? Kalau aku? Iya. Kalau aku karena sekarang dia main di Gold Lane, aku lebih suka kalau seandainya dia main yang kayak 1-1-1-1 gitu. Berarti marksman. Tapi one-one-nya di band sekarang. 1-1-nya di ban masalahnya. Hayabusa juga. Hmm. Hero apa yang cocok buat dia? Apakah dia akan menggunakan apa Kalau yang cocok? kalau mage match? kira-kira cocok gak? Kayak Harith atau mungkin Alice atau Kalau Harit mungkin cocok sih, karena dia kan bisa dibilang tadi aku sempat lihat cara dia memainkan Quad Shadow dan Shuriken-nya kan. Iya. Itu hitungannya fast hang loh. Wow, ada Gashen teman-teman. Ya. Ada Gashen diamankan oleh Bigotan Alpha bersama Karena Roger. untuk nembusin Uranus. Ini Pakuitonya akan ada di tengah menjadi roamer atau akan ada di sideline lagi nih. Kalau memang kita beranggapan akan ada satu marksman lagi di sisi dari Hierarchy Hoshi ataupun
Ya mungkin ada assassin lagi yang berada di sideline gitu. Assassin yang tersisa apa Lancelot gitu. Sulit juga. Mungkin bisa Tapi Lancelotnya ke Lancelot mid. samping oke kok. Belum Lancelot- pernah coba ya? Ketemu di rank gue pernah. Enak kok. Tapi serius. kalau Pakai di execute kompetitif tapi. kayak gini, Iya, belum. belum. Jarang. Lapu-lapu. Oke. lapu-lapu Pakuito ternyata. tank kah? Pakuito mid berarti. Pakuito tank kemungkinan besar. Baiklah, Finn ini dia. dengan Finn dengan Pakuito. Ini dia 5 player. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing Skylar tim yang antara main Uranus. RRQ Hoshi dan juga dari Bigton Alpha. Jadi buat teman-teman semua kalian mulai sekarang banjirin kolom komen kita dengan hashtag Viva RRQ ataupun BTRWin. Ramein langsung, jangan lupa like-nya juga ditancepin. Tunjukin kekompakan kalian Bigton Plus di luar sana. Tunjukin kekompakan kalian RRQ Kingdom ya. Jangan sampai kelewatan, dukung Tapi ya Pak terus. Pulung dan Apa itu? Cornet ya. Boleh. Ini Uranus versus Gusion di gold lane akan sangat menarik nantinya kita melihat Max. Kalau ketemu Skylar, ini Maxnya harus benar-benar nge-shutdown secepat mungkin Skylarnya. Yes, karena kalau misalkan kalah level duluan, level 4 duluan, kayaknya Wah. bakal langsung di-burst sama seorang Gacha dan dia. Untuk game yang kedua, RRQ Hoshi melawan Bigetron Alpha. Oke, masih balik lagi bersama Pak Pulung, ada Cornet dan juga Bung KBGG WP. Tapi Dreams di bagian tengah kita lihat aja. Masih standby di dalam rumputan, ada Kaya dengan Parsianya. Uranus masuk ke dalam rumputan digunakan oleh Skylar. Skin baru dari Gashen ya. Itu Nightfall. mirip sama Natalia. Natalia. Yang ini kan bagian matanya kan. Kayak kalau dari jauh tuh kelihatan mirip Natalia. Tapi ternyata oke, kalau misalkan Pakuitonya dipakai seorang Finn dan R7-nya ternyata memakai ini ya, lapu-lapu. Ada Kaya ya, ini dia energy impact ataupun crossover claw-nya akan bisa Wah, dikeluarkan gila saat sih. lagi. Ini dia mulai bisa bertanda tidak ternyata. First blood. Ini benar-benar yang dilakukan oleh Bigton Alpha cukup baik ya, Profesor KB. Masih belum level 2 soalnya dari Uranus-nya. Karena di freeze lane juga, Bener. Purify digunakan, Purify digunakan juga. dan first blood udah dapat 200 bonus tuh dari goldnya. Benar. Apa yang dilempar tapi ternyata wave ini tadi yang dilempar kan ada satu gerobak. Max-nya mulai dikejar aja, untungnya mereka berdua masih bisa masuk ke dalam Nah, apa ya? Itu tadi Outer-turretnya. Pak Pulung bertanya kan kayak apa yang dilakukan. Nah itu adalah salah satu hal yang dilakukan ketika kita di freeze lane. Yap. Jadi dibantuin minionnya dideketin ke turret. Benar. Biar cepat di Biar cepet ya, Iya, biar cepet hilang gitu. Betul sekali. Oke, Finn juga masih berada dalam rumputan, dilemparkan aja Curse of Crow tadi masuk langsung. Tapi di bagian tengah masih ada wave minion yang segera dihilangkan oleh Kaye. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak. Kita lihat sini juga di arah top lane-nya. R7 masih mencoba untuk membersihkan minionnya dan bahkan Dreams-nya. Psycho dan juga Finn sudah mulai bersama dengan combo yang akan dilakukan. Langsung nge-burst. Mungkin yang akan dilakukan ketika knockout strike dilakukan. Ada Thunder Strike, sama-sama strike. Apakah bakal strike atau justru malah Home run. home run? Waduh. Jokesnya saya patahin. boleh. Dan talent pertama sudah mulai muncul, saudara-saudara. Sudah mulai kelihatan juga dari seorang Dreams yang menggunakan ejector. Belum ada yang dilemparkan, ada 4 pemain dari player RRQ Hoshi, Mountain Shocker hanya untuk melihat di mana posisi anak-anak robot berada. Ada sedikit dilakukan oleh R7 match-nya. Sudah mulai mencicil-cicil. Ini tinggal siapa yang akan melakukan initiate duluan dengan darah yang cukup karat. Match-nya ultimate dilakukan untuk membersihkan minion dari R7-nya. Match-nya dipukul mundur. Enggak mau menggunakan Duel of Dragon-nya dan R7-nya langsung balik lagi dan rotate ke arah mid lane. Gede banget badan lapu-lapu, bawa pedang segitu besarnya, kehilangan arena pertandingan dari sang gladiator. Tapi 3 player dari RRQ Hoshi juga udah berada di pit turtle-nya. Sementara Dream melihat dari kejauhan. Nah, ini dia Max-nya. Masih bisa bertahan walaupun tadi Skylar-nya cukup offside, dilemparkan langsung ke bagian dalam. Hilang sudah robotnya. Kill with execute dari seorang Gashen dengan 1 turret damage tambahan. R7-nya juga sekarang. Tuh Dragon yang mengarahkan Traidoranya dan tertawa diamankan oleh seorang Albert. Ya ada Lemon di sana, ada Tatsan dilakukan tapi Fines sekarang dan langsung dikembangkan begitu saja. Dan bahkan dari sini untuk posisinya 3 hero dari tim RRQ Hoshi. 1 yang bertahan dari seorang R7 dan mereka tetap mendapatkan 1 lot tapi kehilangan. Ini 4 poin kill sekarang Profesor KB. Iya, dengan ditukarkan turtle kali ini. Walaupun sebenarnya kita sendiri Albert yang masih farm. Mungkin power spike-nya emang sengaja dibiarkan agar Albert bisa escape. So,
Albert di sini benar-benar harus bisa nge-carry timnya untuk di early game kayak gini, entah dari farmingannya atau dari item yang akan dia mainkan. Wah, ini Albert juga masih gagal. Terlihat tadi posisi dari Albert, tapi gold buff-nya ketika diamankan dan R7 memberi backupan yang cukup baik. Bahkan melihat posisi duduk Albert sekarang mengingatkan Cornet sama Babang Sin ya, dengan the power of jongkok. Kalau ini kaki miring satu nih Pak ya. Oke, jongkoknya baru satu kaki Baru doang. satu kaki aja, pertempuran pun masih belum berlangsung lagi. Ini ada replay yang bisa kita lihat tadi adalah Queen-nya terjebak di 4 player. Bigetron Alpha pusing, Mbak. Berarti Albert ini fokusnya baru meningkat 20%. Belum jongkok sepenuhnya, dan kita sini untuk teamfight dilakukan dari serang Bransia yang sekarat. Dan mulai dijar begitu saja, tetap pagi aja dimaju dan langsung flicker ke arah depan. Ovinnya yang kali memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Di tas, dan langsung diamankan poin kill-nya. Bigetron Alpha. Walaupun mereka yang di-geng dulu, tapi mereka yang justru mendapatkan poin kill-nya. 6-0 belum pecah, belum ada poin kill dari tim RRQ Hoshi. Wah, ini akan menjadi snowball yang sangat-sangat baik. Bisa diambil oleh Bigetron Alpha, tapi di bagian atas space-nya lagi dan lagi tercipta. Hilang sudah satu alter turret sebelum menit ke-5. Gila, bahkan 4 player dari Bigetron Alpha gold leading-nya ada di 1-4 posisinya. Yang belum dikeluarkan, duel Vega ditendang combo dengan suara Parsia di stun. Dia aja lagi dapetin pasif, match-nya masih ada Shunpo, flicker, dan bahkan Jet Kundonya yang justru mendapatkan poin kill match-nya sekarang. Mana Mountain Shocker, Mountain Checker, pada dikeluarkan, dan yes, langsung dibalaskan akhirnya telur pecah oleh tim RRQ Hoshi. Dan flicker, Thunder Strike dari Psycho, 2 orang harus hilang. Oh my lord. Tapi pertempuran pun masih terjadi seperti yang di area turtle ini. Dia mulai ditembakin aja, tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Dreams. Ia menggunakan Joyer Branch-nya cukup terancam di bagian belakang, mulai tertumbuk. Like dikeluarkan. Ini dia mulai tumbang lagi, 2 orang langsung menghilang dari RRQ. Double kill berhasil didapatkan, tapi Dreams pun harus meregang nyawa. Max-nya pun menghilang. Like lagi menghilang sudah untuk Branch-nya. Oh, ini bakal menjadi tabungan yang cukup besar. Kombonya dari seorang Matt, bahkan mendapatkan 2 orang. R7 sendirian, 1 melawan 2, ada tas dilakukan oleh Seragi dan juga seorang Matt-nya. Mulai mengajar lagi Jet Kundang, Matt-nya yang benar-benar sakit banget tendangannya dan langsung menghantam ke seorang R7. Ini apa barusan yang kita lihat? Ya kayak trap kill, lu jual Perang gua di beli. atas, Lu perang jual di gua beli. atas, Iya. perang di bawah. Trap Ini kill pulung. Pulung. pertarungan yang gak bisa habis, bahkan tadi dari segala sisi. Gila, Magical damage-nya gak mau ketinggalan dong. Gila, Untuk gila. Psycho aja flicker langsung. Gua gak mau ketinggalan nih, entas kata hilang. Lihatin aja Frizzle-nya tiba-tiba dapetin Feather Strike juga. Siapa Iya, yang kira makanya. tiba-tiba stun-nya connect bareng sama Feather Strike. Feather Strike dan bahkan kehilangan cukup banyak HP dari seorang Psycho-nya, tapi 4 melawan 2, belum ada rotasi dilakukan dari seorang Jawhead dan juga seorang Roger-nya masih cukup tenang di arah tengah, tidak bisa melempar, masih jauh jangkauannya dari seorang Dreams-nya. Untuk gold yang didapatkan 21.000, Bigetron ini harus benar-benar konsisten. Kalau mereka satu kali snowball yang mirip banget sama game 1, mungkin RRQ Hoshi akan kembali lagi dan comeback gamenya dan akan langsung menutup gamenya atau match menjadi 2-0. Profesor KB. Iya, ditambah dengan Albert dan juga Brans memiliki KDA yang sama kali ini dengan snowball yang sama juga. Jangan sampai kesulit lagi kali ini. Fight dan lagi-lagi matnya harus terpick off. Burst-nya ampun-ampunan loh di dalam rumput itu. Benar sekali, 12-6 menyusul pelan-pelan dan bahkan Turtle sudah mulai muncul. Tartil dulu, tartil. Sudah ada teriakan dari para pemain RRQ Hoshi terdengar di atas panggung, sudah mulai fokus di arah Turtle-nya. Bahkan ada Dreams, tapi tidak ada retribution yang cukup jauh. Tampaknya dari seorang Brans dilepaskan itu saja, didapatkan oleh seorang Albert-nya. Mountain Shocker sudah mulai kelihatan, lihat melempar satu orang menjadi Purify. Dari seorang Dreams sekarat masih bisa cabut ke arah belakang, masih bisa survive tanpa menggunakan flickernya. Dan Feather Strike hanya untuk bersihkan minion di arah tengah. Wow, ini objektif mungkin begitu apa jauh mengungguli karena tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan satu auto turret tanpa bisa dibilang sebelum menit ke-5. Ini akan menjadi insentif tambahan golnya di bagian tengah. Udah mulai hancur lagi, Finn juga udah melakukan initiate. Siapa yang akan langsung ditumpuk punggungnya? Max-nya masih bisa melakukan pergerakan, masih bisa kabur sedikit lagi, tersisa. Masih bisa selamat Cornet.
sangat baik dengan Nexus dari seorang Gashian yang menunggu untuk nge-slide melewati tembok yang ada di Lord Pit yang belum muncul juga Lord. Ada bahkan sini dari Taiko-nya sekarang dari Eudora sang cantik di sana, Matt yang mengincar ke belakang, Finnya yang kali ini ditembak dan ditendang langsung hajar begitu saja. Chow-nya mendapat poin kill-nya. 65 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Doubt dan ini benar-benar posisinya mulai disusul sama RRQ. Lihat goldnya hanya berbeda 1000 sekarang. Iya, tadi ada perbandingan sekitar 3.000 ya Pak KB ya? 1.500 bedanya Profesor Iya, KB. ini kayak cepet banget sih, snowball yang dilakukan benar-benar tidak berhenti-hentinya. Tapi dari segi turret, ini Bigetron Alpha mulai menyusul pelan-pelan. RRQ Hoshi untuk konsisten. Berice strike, bahkan terkena 2, Flicker ke belakang, tapi lihat lagi-lagi Matt-nya freestyle dulu bos dan langsung menginjak 2 orang dan langsung didongkak begitu saja dan bahkan Max-nya melawan sana Skylar mulai digocek begitu saja dan bahkan masih ada Seeker. RRQ dari sana Skylar ya ingin mendapatkan satu turret lagi tapi tampaknya dari serang Max-nya masih mengincar where's the ultimate terbakar execute dari serang Max dan langsung dilangkap begitu saja Uranus-nya. Hilang sudah. Flicker ataupun stiker-stiker yang dikeluarkan seperti membakar langsung jiwa raga Max untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Skylar dan berhasil mendapapkan poin tersebut. Ejector dilempar Unstoppable Force dan kombonya masuk. Cantik banget dan langsung hilang dari seorang Finnya. 0-5 kematian dan 3 assist dari seorang Pakuito. Tas dilakukan dari seorang Drift. Bigetron Seeker yang sudah mulai muncul di depan sana. Tas dari seorang Drift untuk Bigetron Alpha. Ya, ini dia saatnya. Biget Troopers, RRQ Kingdom langsung rame lagi di kolom komen. Berikan semangat kalian untuk seluruh player dan Lord akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Kita akan melihat di sini Lordnya. Apakah lebih besar untuk Bigetron Alpha atau justru malah masih di game yang pertama dengan 5.000-an tadi ya untuk gold advantage ya dari Lordnya Profesor KB. Iya, mengingat kali ini dari segi turret bahkan mulai 4-1 dari yang tadi kita lihat juga. RRQ Hoshi hanya mendapatkan 1 turret saja dari game yang kedua kali ini. Dari segi item kita bisa melihat juga Albert yang mungkin akan menunjukkan apa itemnya. Oke, udah ada satu lagi tadi Ejector dan berhasil untuk mendapatkan tapi R7 maju lagi ke bagian depan masih ingin lebih ternyata. Sementara Finn melakukan sebuah inisiat namun masih gagal 4 player tersisa dari RRQ Hoshi. There's no Skylar dan bahkan digagalkan dan gagal juga freestyle, gagal juga untuk 3-point shot dari seorang Jawhead ya. Dreams ya lagi-lagi mengalami mimpi buruk di sana, digagalkan dengan stun dan bahkan Psycho yang Flicker kanan depan dan kombonya masuk dan knockout strike dari seorang Praja di tapi lihat Finn-nya masih lembek banget dan malah Finn-nya yang harus ditumbangkan. Walai. Wow, KYY berada di barisan paling depan loh. Ini berani banget positioningnya. Sementara R7 ini dia sedikit lagi XP yang tersisa. Masih bisa bertahan. Skylar ada di mid untuk menghilangkan satu wave minion. Satu ini Predator sudah diamankan di arah top lane ya. Di arah bawahnya hanya sekarang dan langsung dihancurkan dari Lord yang terhormat. Nya yang santuy banget di arah depan, dikenain stun, ada Matt juga kombonya malah masuk ke arah depan dan langsung mengajar begitu saja. Masih ada stun dari serang Eudoranya, combo di sana dan langsung hilang. Matt-nya tidak menyangka Eudora, si nona cantik mungil di sana memberikan damage yang sangat besar. Nyonya cantik yang kekuatannya seperti terapol listrik ya, tapi Dreams ada di bagian tengah. Dia harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi nightmare. Namun untuk sekarang kita lihat aja dilemparkan 2 piring langsung mengenai ke arah saat Dreams-nya. Federal Strike dikeluarkan untuk melindungi pergerakan di arah mid lane. Iya, udah kayak gini sih tim fight-nya mau nggak mau mereka harus mengincar karena Psycho sih. Psycho satu-satunya memberikan tekanan yang luar biasa terhadap frontliner dari Bigetron Alpha. Belum ada yang benar-benar bisa mengkontes damage daripada seorang Psycho. Wah, ini dari segi itemnya juga mereka bisa dibilang kalau udah menit segini udah lumayan ya untuk item poolnya. Udah ada beberapa juga untuk tadi dari Parsia udah ada Holy Crystal, COD dan juga Lightning Transient bahkan udah dimilikin ya Profesor KB. Iya, ditambah dengan kita tahu sendiri Eudoranya yang mungkin Psycho agak sedikit ketinggalan dari segi farm, tapi follow up damage-nya lihat semuanya masuk. Albert masuk, dia bahkan udah punya 500 gold. Lihat mereka hanya berseberangan sekarang di sungai sisi atas dan juga bawah. 5 melawan 5. Masih mencoba untuk menahan, tampaknya tidak mau di start untuk team fight. Dan bahkan dari RRQ Hoshi-nya juga ingin mengamankan atau memanage lane-nya dari atas dan juga bawahnya. Karena mereka sudah kehilangan satu turret di arah atasnya. Sudah lebih besar juga minion untuk Bigetron Alpha di arah top lane-nya.
Iya, ngeliat-liat aja. Sementara Skylar hanya ngedistract aja ke arah mid. Sementara Psycho bersemil dalam rerumputan, dia juga bisa memberikan sebuah follow up damage. Tapi di bagian tengah kita lihat ada sedikit lagi yang masih bisa selamat ke arah Finn-nya. Buat ini kalau misalnya terlalu lama kayaknya dari seorang Finn-nya, waktu itunya akan semakin tebal lagi. Tidak bisa selembek sebelumnya Dreams ya. Idora, si Nona cantik memang menggoda. Pengen ditubruk langsung, tapi dijagain sama sang robot Skylar ya. Iya, ini Eudora gimana? Udah kayak power bank kali ya? Kan listrik semua badannya, Pak. Power bank. Berhamburan di bagian datang kita sini di arah tengahnya. Belum terjadi fight ternyata, masih ditahan, masih sama sabar, masih sama disiplin banget ya. Yoi. Ini apa gimana ya? Kayak anak jalan mangga sama anak jalan papaya, Pak. Weh, sini lo, maju. Iya bener. Kayak gang atas bawah kan? Iya, lu aja sini. Oh kagak. Sini lo maju. Oh kagak. Gitu. Berani manggil-manggil doang, Pak. Manggil doang, war kagak. Iya, Pak. Manggil doang, war kagak. Aduh. 14 menit 22 detik untuk Lord yang terhormat. Sudah mulai muncul, sudah berwarna kuning. Sudah benar-benar di-enhance dan bahkan dari seorang Brands yang kali ini membuka. Mencoba untuk menarik, Pulse, ada Max juga. Udah mulai dibayang-bayangi, ada Mountain Choker. Maxnya sekarat banget ya, digeprak sama Bapak Lord. Dan darahnya udah benar-benar satu bar. Dari Finet udah mulai mengawasi, ada Max di sana. Dan bahkan di knockout strike siapa yang akan diincar. Lord ya, satu bar lagi dan knockout strike-nya bagus banget. Retribution Israel! Dari Bayalian Albert yang berhasil mencuri Lord yang kedua. Double kill, dia berhasil serang Matt ya. Dreams yang sama Forti, Nona cantik Psycho juga harus hilang. Triple kill dari seorang Chow-nya. Skylar sekarat, Matt yang ada flicker. Dan bahkan dari Arkeoshi walaupun mereka mendapatkan Lord yang terhormat, tapi mereka harus kehilangan 3 playernya. R7 juga tidak bisa memberhentikan push yang dilakukan oleh Chow-nya. Dan langsung mendapatkan inhibitor dari Tiara bottom lane. Wah, ini dia pencurian seperti ini yang sangat-sangat krusial sekali. Namun untuk sekarang Brands-nya digeprek sakit banget. Ini bokapnya Hylos, kakeknya Hylos atau siapanya Hylos ini. Gede banget damage yang dia berikan terhadap player dari Bigetron Alpha. Memberikan nafas tambahan, memberikan lagi kesempatan untuk Arkeoshi. At least mereka nggak langsung di end, straight to the end. Dari Bigetron Alpha yang harus menahan dulu, manage lane-nya lagi. Dan tampaknya ini benar-benar akan menjadi game yang cukup panjang untuk game yang kedua. Lihat pergerakan dari Albertnya, Traceless. Dan dia langsung fokus untuk Retribution. Walaupun itu Matt-nya udah benar-benar dia fokus banget. Dia udah sadar bakal ada Yisun Chin. Dan langsung ditendang gitu tapi tidak berhasil untuk Retribution. Dan bahkan ini, teamfight sudah dilakukan. Dan bahkan langsung didapatkan tentu saja R7 ya. Dia mendapatkan 2 orang. Looking for triple kill. Teriakan dari Arkeoshi terdengar di atas panggung. Dan bahkan kita Dreams sekarang. Ada Matt juga. Mencoba terlijar lagi Dreams. Yang akan mengalami mimpi buruk lagi dan lagi. Dan langsung kehilangan 4. Tersisa 1 lagi. Tersisa Chow. Matt-nya yang kehilangan The Twin. Where's the Twin? Dimana kembaranku? Dan langsung di wipe out. Arkeoshi, oh my god, mereka hanya butuh 1 minute saja. Dan bahkan di sini langsung di end. Arkeoshi apakah mereka bisa? Tidak ada lagi minion, hanya ada 1 gerobak. Dan akan mulai hidup lagi dalam 10 detik lagi. Arkeoshi, can you do it? Can you ending it? Can you win this game? Dan yes, 2-0 untuk Arkeoshi. 2-0 tanpa balas. Arkeoshi membuktikan kekalahan mereka kemarin dibalaskan di hari ini. Dan Bigetron Alpha again and again belum bisa memberikan